Hai guys, di bulan Februari kemarin gue dan Klau ngadain acara untuk teman-teman single bertemakan Frugal Single Mingle. Di dalam acara ini ada berbagai event, diantaranya games, networking, dan yang kalian akan dengerin di podcast episode hari ini adalah talk show antara gue, Klau, Jonathan N, temen gue, dan istrinya Ida Swasti. Ini adalah podcast pertama yang kami rekam secara online dan kami senang banget dengan hasilnya. Kami senang banget dengan apa yang di-sharing sama Joni dan Ida tentang relationship, dan kami yakin banget kalian juga bakal dapat banyak value dari rekaman podcast ini. Rekaman ini akan dibagi dalam 2 episode karena panjang banget, dan minggu ini kalian bisa nikmatin episode pertamanya. Kalau mereka datang, mereka nggak dapat tempat duduk. Mau berdiri di mana? Kursinya nggak cukup. Jadi emang ya terpaksa dan mereka harus menerima. Ya, jadi jangan khawatir, kameranya ngadep sini. Jadi kalau ada yang ya mungkin nanti ada satu ya yang dari depan ya Pem ya, melihat reaksi penonton gitu ya. Tapi ini juga pengalaman pertama buat kami rekaman live podcast. Jadi kalau ada di tengah-tengah ini, mohon maaf, harap maklum, awal. Cuman hari ini biar seru gitu, kami pengen teman-teman juga ketemu sama salah satu, ya dari tadi mukanya juga di depan. Cuman kenapa Joni dan Ida? Karena menurutku weddingnya mereka tuh lain dari yang lain. Ya kalau kalian yang follower Joni pasti tahu di dalam presentasi, di dalam weddingnya itu ada presentasi PPT. Ya Joni iya sih anak agensi dan dulu pernah kerja di Gojek. Cuman kenapa dibawa ke wedding gitu loh Joni? Kita juga pengen tahu. Terus secara heritage pun mereka berbeda. Ya kan, jadi bakal banyak hal yang kita mau gali di situ dan mudah-mudahan ini bisa useful buat teman-teman. Live recordingnya yang dari aku pertanyaannya paling sekitar 30 menitan, tapi setelah itu aku juga mau buka ke kalian untuk nanya-nanya. Jadi feel free untuk nanya apapun juga. Pertanyaan dan orangnya, nah itu akan direkam. Ini nanti akan ada kamera yang ya perkenalan nama saya ini gitu kan. Syukur-syukur kita tag Instagramnya gitu ya biar banyak follower ya. Kita tag lah ya. Jadi ada mic juga gitu ya. Dan kalian akan direkam juga. Ya, kira-kira seperti itu 45 menit ke depan. Ya, Ciklo ada yang mau tambahkan? Ya, di sini semuanya oke ya, mukanya masuk YouTube. Oke, siapin nanti dada-dada ke mama yang lagi nonton gitu ya. Kayak itu penonton bayaran dahsyat gitu. Oke, ya tanpa berlama-lama lagi kita welcome Joni dan Ida. Langsung aja ya, kita langsung ngobrol-ngobrol ya. Oh ya, kenalan dulu. Oke. Silakan perkenalan dulu. Apa ya nama? Ya pokoknya makanan status favorit. udah tahu ya, udah jelas ya. Kesibukan. Lagi sibuk apa Jon? Lagi sibuk apa? Oke, halo teman-teman, saya Jonathan. Mungkin ada yang sudah kenal juga. Sekarang kesibukan... Wah, Dia nganggur nanti ya, dia nganggur. Ngurus kucing, ngurus kerupuk, ngurus. Nggak sih, sekarang kesibukan saya sedang mencoba menulis-nulis. Jadi ya siapa tahu, bukan siapa tahu. Semoga tahun ini jadi sebuah buku, jadi cukup produktif juga. Iya, selain itu... Bacot. Selain itu ya menikmati hidup aja. Enggak, dia udah mau bikin ini juga. Oh iya, jadi ada usaha-usaha lah. Bami chili oil. Ya, Lagi on proses lah. Jadi kan kemarin juga saya seorang entrepreneur, mantap. Buka warteg ya. Buka warteg. Wartegpreneur ya? Wartegpreneur. Wartegnya lumayan wartegnya. Dan gara-gara itu jadi kayak gimana kalau kita coba bisnis makanan juga. Terus mau ngulik bakmi ayam. Karena bakmi kayaknya semua makan bakmi. Mau jadi bakmi itu comfort food buat orang Indonesia juga. Dan ya ini lagi digodok. Mungkin nanti tadinya mau buka cepet. Cuma karena bentar lagi puasa ya. Puasa jadi kayak ya udahlah, tunggu puasa kelar aja baru kita buka. Siap. Kalau Ida gimana Ida? Kalau aku daily basisnya 10 to 6 ngerjain 2 usaha. Satu pakaian dalam, satu yang lagi adult toys. Udah itu doang sih 2. Kalau untuk yang pakaian dalamnya aku Ingat ini masuk YouTube ya. Iya juga. Gratis iklan. Ah, bener juga. Tidak untuk yang pastikan lolos sensor. Bener-bener. Oh iya loh bener. Gak apa-apa, promosi. Ya, adult toysnya namanya G-Things. Untuk si pakaian dalamnya namanya Niplets. Udah. Nah kita langsung zoom in ngobrolin pernikahan kalian. Jadi wedding kalian kalau kita lihat di Bright Story. Nah ini gue juga kaget waktu nyusun skrip ini.
ternyata mereka diliput Bright Story satu halaman gitu. Kita juga kaget. Kita juga kaget. Kok kalian juga kaget ya? Kirain collab gitu. Enggak sih, kemarin sih sempet ada yang nanya ya. Iya seperti tanya, cuma nggak nyangka masuk website aja. Oke. Nah konsep wedding kalian tuh awal mulanya gimana sih? Yang lebih mungkin dominan untuk ngatur Joninya atau ide-idenya kebanyakan dari siapa? Kalau dari, aku dulu ya mungkin jelasin. Kalau dari aku sih basically bebas ya. Jadi kayak ya udah berapa ada duitnya, kebetulan saya sudah nabung dana pernikahan, kebetulan direksadanain dari tahun 2012 tuh. Itu dulu konsepnya kayak ya udahlah, one day akan menikah, siapin dulu duitnya dari sekarang. Kalaupun tidak menikah ya udahlah duitnya nanti dipakai buat apa. Jadi pasti akan kepake lah intinya. Nah jadi uangnya udah ada, terus mau pernikahannya seperti apa. Cuma jangan nikah yang sampai di villa di Bali yang nerbangin orang-orang habis 1 miliar 2 miliar juga gitu. Wah jangan sampai segitu. Dan setelah diskusi sama Ide juga kita akhirnya setuju bahwa ya udah kita pengen wedding yang intimate. Jadi kecil aja, tamu-tamu orang-orang terdekat. Terus yang kedua, kita juga ngobrol sama salah satu teman. Kan belum pernah nikah nih, gimana ya? Apa yang perlu disiapin? Nah, jadi teman ini namanya Uma Hapsari, dia menarik banget. Dia bilang, jadi dalam pernikahan itu, yang tamu ingat adalah makanannya. Makanannya pasti diingat, makanannya enak atau enggak enak, habis atau enggak itu pasti bakal diingat. Nah jadi, penting buat kita mencari makanan yang oke lah. Gitu. Nah terus karena kita pengen wedding yang intimate, yang kecil gak banyak-banyak orang, makanannya juga harus enak, kita jadi pikiran, gimana kalau kita cari venue-nya di restoran aja. Dan berburulah kita restoran-restoran, dan restoran kan rata-rata maksimal 200 ya, 200 aja udah susah. 100-150 orang lah gitu. 150 orang ya, berarti ada 75 pasang. Kalau dengan asumsi satu orang bisa bawa bisa berdua datang. Mungkin ada keluarga yang datang bawa anak juga ya itu masuk hitungan lah pokoknya. Nah ya udah kita keliling-keliling mencari dan akhirnya kita mendapat satu restoran di daerah Menteng dekat sini. Makanannya enak banget ternyata. Venue-nya juga lumayan gede restorannya, jadi ya udah kita lakukanlah di situ. Gitu. Kalau intimate kan emang kita suka intimate. Yang kedua kalau kita tuh pengennya acaranya gimana ya ngomongnya ya? Kayak mewakilkan kita berdua. Jadi bukan acara-acara yang kayak template yang kalau misalnya ke WO tuh udah ada nih kayak harus abis A, B, C, wedding D, kiss, ceprot gitu kan. Kita tuh gak ada. Wedding dance. Yeah. Wedding dance gak ada. Dan kita tuh banyak potong cut cost di hal-hal yang kita anggap unnecessary. Tapi kita gue tanya dulu ke orang tua kayak sebenarnya ini yang necessary sebenarnya apa? Secara tradisional apa yang necessary, apa yang gak necessary kita skip semua. Dan actually banyak banget yang kita skip. Contohnya misalnya wedding cake kan biasanya kalau ngeliat wedding cake gede-gede banget. Kita wedding cake 12 cm atau 20 cm maksimal gitu loh. Jadi kayak kita cut cost juga supaya gak membengkak pengeluarannya begitu. Mungkin tantangannya lebih ke jumlah tamunya ya. Kan 150 yang berarti dibagi dua nih. 75 dari Ida dan saya. Dari masing-masing kita dibagi lagi. Ada setengah buat orang tua, setengah buat kita. Gitu kan. Dan pengennya juga kan lebih banyak teman-teman kita yang datang ya. Nah ini juga dari orang tua udah kayak, wah gak bisa masa cuma 75 dibagi dua, berarti 30-an lah. Taruhlah 35 ya. Nah ini kan susah, wah nanti si ini gimana, ya gak bisa. Tempatnya gak cukup, itu pun cukup alot diskusi dengan ya orang tua kita masing-masing lah. Gitu ya. Iya. Gitu. Berat di situ juga. Cara meyakinkannya kayak gimana? Boleh gak share salah satu contoh gitu? Cara meyakinkannya ya untungnya sebenarnya kita juga membiayai pernikahan dengan uang sendiri ya, uang kami berdua lah. Jadi itu juga memberikan banyak ruang buat kami negosiasi. Ya kami udah booking di sini. Adanya cuma segini, 150 orang. Kalau mereka datang, mereka nggak dapat tempat duduk. Mau berdiri di mana? Kursinya nggak cukup. Jadi emang ya terpaksa dan mereka harus menerima. Itu kan. Jadi dari orang tua saya yang tadinya ngasih list 70 orang, baru 70 orang sendiri loh, belum termasuk teman-teman saya loh. 70 orang tamu. Gak bisa, kecilin jadi 30. Wah itu negonya cukup panjang. Oke, mana yang kira-kira ya jadi bantulah, mana yang kira-kira gak penting lah. Udah ini kayaknya gak, inilah ini di Bandung ini susah. Ini di luar kota udah susah, coret aja. Gitu. Ini saudara ini, jadi saudara kan tadinya mau ngajak keluarga, udahlah 2 orang aja yang diundang gitu. Gak usah sekeluarga besarnya gitu. Jadi banyak ruang negosiasi juga gitu. Kalau dari kamu gimana?
Kalau papa mama aku cukup gampang sih, aku bilang pokoknya nggak lebih dari segini. Kalau lebih lu bayarin semua. Langsung diem ya. Dan mereka nggak mau bayarin soalnya. Jadi ya udah ngikut. Jadi gitu ya teman-teman, nekuknya di udah booking pah gitu ya. Jadi nggak salah juga ya yang dari tahun lalu, tahun depan mau nikah udah booking gitu ya. Calonnya belum ketemu tapi booking tempatnya dulu gitu. Nggak salah juga ya ternyata. Iya, dan ketika kita lihat, kan kita videoin restorannya juga ya. Pas datang survei kita videoin, kita kasih lihat, nih lihat tempatnya seperti ini gitu. Jadi mereka pun kebayang, oh iya ya kursinya begitu ya gitu kan. Jadi mungkin, ini sih yang kata kuncinya adalah alignment. Karena mungkin di pikiran bahkan orang tuaku juga ya, pikirannya tuh masih kayak wedding di hall. Itu di mana hall kan orang berdiri ya, mau 500 orang juga bisa tuh mepet-mepetin kan. Nah tapi ini kan beda konsepnya. Beda konsepnya bahwa nggak akan ada pelaminan gitu kan. Kita duduknya ya di meja bersama dan kursi tamu gitu makan ya. Gitu kan. Dan nanti akan ada areanya, ini area orang tua, teman dan kerabat dari orang tua, ini area Ida, ini area teman saya, ada area teman-teman dari orang tua Ida gitu. Nah jadi ketika mereka kebayang, alignmentnya jadi lebih mudah nih. Oh ya udah deh, mama gini aja, yang ini aja ini kayak yang penting gitu. Gitu. Tapi mungkin di sini kayaknya banyak juga yang mungkin nggak ngikutin nih cerita weddingnya Joni sama Ida. Jadi mungkin boleh ceritain sedikit sih yang unik dan beda di wedding kalian, yang beda sama wedding orang kebanyakan tuh apa sih? Sampai diliput Bride Story kan berarti unik banget nih. Apa sih yang unik kan tadi saya sempat mention ada PPT. Nah itu mungkin PPT-nya boleh ceritain, terus ada apa lagi sih yang unik? Kayak PPT kamu deh Beb. Itu lagi pitching angpau ya kayaknya. Jadi Anda harus sumbang segini gitu. Nah, kan kalau misalnya di wedding itu dari kami sebenarnya tadinya konsepnya lebih wow sih. Lebih wow, tadi pengen ada sendera tari coba. Tadi kita pengen malah bikin pertunjukan, bukan wedding reception. Jadi ibarat masuk gedung pertunjukan, teater misalnya. Terus ya udah akan ada drama singkat tentang cerita hidup kami lah. Cerita saya dari kecil gimana, akhirnya tumbuh besar gimana, Ida kecil gimana, gedenya gimana, terus kita ketemu, terus sampai ya akhirnya menikah. Tadinya pengen kayak gitu. Tapi ide aja gak cukup ya, ternyata eksekusinya berat banget. Ya eksekusinya berat banget karena kayak, wah nyari lagunya apa, nyari dancernya siapa, terus ceritanya gimana, repot. Dan karena kita kan juga mengatur semuanya sendiri ya. Dan waktu itu juga dari sisi saya itu masih cukup sibuk dengan perkantoran. Gitu ya. Jadi strategis lah di marketing agency, punya sendiri. Dan kebetulan waktu itu turun, itu kita nikah di November sampai Juli Agustus tuh saya masih sibuk kerja gitu. Sampai akhirnya wah ini karena semua dikerjain sendiri kan. Kita mau save cost juga dengan gak pakai wedding planner. Nggak pakai wedding planner. Jadi kita ada wedding runner. Tapi runner itu kan lebih membantu di hari H ya pelaksanaan. Persiapan apa segala macam tetap kita atur sendiri. Nah wah ketika Juli udah gak ini, jadi September saya memutuskan oke, saya mundur dulu dari perusahaan. Untungnya perusahaan sendiri jadi kayak ya udah. Ya udah. Itu flexing ya, tipis-tipis flexing loh ya Joni. Jadi kayak ya udah ya, sorry ya, gue mau nikah nih. Mau nikah bentar lagi nih November. Ini daripada ya kantor maju, nikah gue nggak maju aja kan susah. Nah jadi kayak ya udah mundur dari situ, fokus di pernikahan dan barulah kita mulai pusing tuh mikirin, wah kayaknya konsep tadi gak cocok. Terus ya udah bikin ya tadi ya cari venue apa segala macam, dapat yang lebih intim dapat, terus kecilnya juga oke. Nah terus kita pengen something yang beda dan dari saya pengen menceritakan gimana saya ketemu Ida. Dan tadi kayak wah sendera tari, seni drama dan tari ini kayaknya gak bisa nih. Udah, gimana kalau diceritain dalam bahasa yang memang saya sehari-hari pakai. Dalam artian kan saya sehari-hari melakukan presentasi ya ke klien apa segala macam. Ya udah jadi presentasi gitu. Ya udah jadi dipresentasikanlah cerita dari dulu. Kita pertama kali ketemu di Lombok, jadi waktu itu kita ikut. Di Lombok sih? Ketemu siapa tuh di Lombok? Sumba, sorry. Lombok, Sumba ya. Mirip. Sabar penonton. Tenang. In my defense geografi saya emang jelek. Geografi memang jelek dari dulu, bukan anak IPS. Nah jadi ketemu di Sumba, terus dari situ ya pacaran dan akhirnya
memutuskan pernikahan segala macam lah. Jadi saya presentasikan saja gitu kan. Karena ya emang terbiasa presentasi dan cukup unik juga waktu itu tamu-tamu kira saya mau MLM. Dibikin Seminar MLM. MLM dikira gitu kan. Dan juga kan ada teman-teman yang mendukung juga ya. Jadi saya juga selipkan, oh ini didukung oleh. Jadi kita dapat sponsor soalnya. Dapat sponsor. Disponsorin. Sebenarnya teman-teman sendiri juga sih. Jadi mereka, ya kita masukin juga disponsori oleh siapa aja gitu. Ya, jadi kan Ida kayak mau cari souvenir ya. Ya udah dia kayak minta quotation dong, gue mau beli barang-barang kalian gitu kan. 100 piece gitu, 150 piece gitu. Terus mereka malah kasih, ya udah nggak apa-apa kita kasih gratis aja gitu. Iya. Jadi Sebuah tips frugal ya. tips frugal, Teman-teman nih frugal di banget. sini. Ya gitu sih. Betul. Gitu. Wedding rasa meet up gak sih? Jadi ada ngobrolnya. Oke. Terus mungkin mau gali lebih lanjut tentang Sumba. Ketemu di acara networking gitu. Nah ini kan mungkin juga audiens kita teman-teman single. Dan mungkin banyak juga yang bertanya-tanya gimana sih cara ketemu sama the one gitu. Nah proses ketemunya tuh gimana? Apakah seperti di film-film lagi pandang-pandangan gitu ya. Duduk di meja aku, dia duduk di meja dia. Tak sengaja bertemu pandang gitu gimana? Jadi sebenarnya kita udah pernah ketemu di acara networking juga. Cuma ketemu aja gitu loh. Nggak ada ketertarikan sih menurut aku di awal-awal. Nah terus kita kan ikut organisasi ini punya retreat ke Sumba. Jadi konteks dulu dikit, sorry. Kita ikut komunitas entrepreneur. Jadi namanya entrepreneur organization di mana ya intinya semua entrepreneur lah ngumpul. Dan kebetulan aku sama Ida ya entrepreneur. Kita tahu masing-masing tapi waktu itu ya kayak ya udah cuek aja. Ya terus kembali lagi ke Sumba. Waktu di Sumba satu mini bus bareng. Dan itu kan 4 hari kan, 4 hari 3 malam. Terus kalau di Sumba itu kan jalannya jauh-jauh kan. Akhirnya kita ngobrol dan di mini bus itu cuma kita doang yang berdua single, yang lainnya tuh bawa pasangan. Jadi duduknya tuh mereka semua berdua semua kan. Ya udah, abis itu kita ngobrol banyak. Oh menarik orangnya gitu. Menarik nih cara pandangnya. Jadi kuncinya tuh jangan dilihat mukanya terus malas dulu ya gitu ya. Jadi diajak ngomong dulu, kalau bisa tentukan perjalanan yang jauh naik bus berdua gitu kan, siapa tahu jadi cocok gitu ya. Bisa. Dan kita juga itu ya gara-gara ngobrolnya lama banget tiap hari 4 jam di jalan. Jadi ngobrolnya cukup panjang lebar dalam lah gitu kan. Dan cukup dalam sih, iya pembahasannya dalam banget. Betul, kayak kita benar-benar dalam gimana menjelaskannya? Ya intinya, contoh topiknya mungkin gini nih, contoh topiknya kayak lu melihat future-nya seperti apa, kayak plan 5 tahun, 10 tahun tuh kayak gimana. Dan kita bertanya hal-hal seperti itu sih. Dan kita benar-benar obrolinya tuh soal nanyain perspektif masing-masing ya. Gitu, jadi tentang hal ini pendapat lo gimana? Oh kalau gue ada trauma seperti ini nih sebenarnya gitu. Ngomongin trauma juga Jadi betul. kita benar-benar gak jaim lah kasarnya. Iya. Jadi sangat open dan vulnerable gitu. Dan kebetulan di komunitas itu juga being open dan vulnerable itu ada salah satu core values-nya ya. So, jadi ada namanya trust and respect. Jadi kita terbuka aja menceritakan kita yang sebenarnya gimana. Jadi ada sisi trust dan respect. Trust itu kita percaya bahwa ya orang lain akan mendengarkan dan tidak bukannya malah bocor ya diceritain ke semua orang gitu. Dan di sisi lain ada respect pendengar juga dia nggak akan ketawa, dia duduk mendengarkan gitu. Dan itu membuat kita jadi nyaman menunjukkan diri masing-masing kali ya. Dan aku jadi ngeliat, oh Ida tuh aslinya orangnya seperti ini. Sebelumnya kan udah lihat tapi ya udah gitu aja gitu. Tuh. Ya udah besok pulang dari Sumba kita strategic summit. Wih, strategic summit. Nanti dibahas. Gitu. Oke, jadi pulang dari Sumba pacaran langsung. Enggak, sebelum pacaran tuh strategic summit. Strategic Nggak sih, summit. jadi Karena intinya, gini loh, kalau aku ya menurut aku tuh aku nggak punya waktu untuk bermain-main. Saya sibuk anjay. Tapi maksudnya gini loh, memang kayak jelas gitu loh daripada buang Buang waktu, buang tenaga, buang perasaan ya ngapain wasted my time, kayak wasting time semua itu kayak menurut aku nggak penting. Jadi mendingan gue kerja gitu loh, menghasilkan sesuatu. Nah jadi berbicaralah kita berdua, ini mau dibawa kemana nih? Mau serius atau mau main-main doang? Kalau main-main oke nggak masalah, tapi kita harus tahu kayak ini ada boundariesnya gitu loh. Dan ternyata dari hasil si summitnya itu, silakan. Ya jadi kan sama-sama entrepreneur ya.
pengen tidak buang-buang waktu, pengen semuanya efisien. Jadi udah kita tegaskan di awal. Serius nggak? Serius ya udah diseriusin. Main-main ya nggak apa-apa. Jadi kita tahu bahwa oh ya udah ini buat main-main. Nah waktu itu akhirnya kita menggunakan, karena kita sama-sama entrepreneur, kita menggunakan tools yang biasa kita pakai di bisnis. Jadi kan biasa kalau bisnis tuh akhir tahun tuh ada apa? Ada kayak meeting lah ya, meeting bahas oke, tahun depan kita bisnis plannya mau ngapain, plan 3 tahun ngapain, plan 5 tahun ngapain gitu kan. Nah itu kan sebenarnya tools untuk mempercepat growth di bisnis. Oh gimana ya kalau ini bisa kita pakai, bisa nggak ini mempercepat growth di relationship. Nah jadi kita adakanlah yang namanya strategic summit. Jadi sebelum jadian ya, ini sebelum jadian kita meeting dulu. Ibarat Ida bilang tuh gini yang masih aku ingat deh. Aku bakal ada di Indonesia terus. Kenapa? Orang tuaku di Indonesia, bisnisku di Indonesia. Jadi kalau kamu mau tinggal di luar negeri pada suatu saat nanti, mending kita gak usah bareng. Oh ya masuk akal juga gitu kan. Daripada udah bareng, terus dah ayo pindah keluar negeri. Pengen nih tinggal di luar gitu. Oh gak bisa. Gitu kan. Jadi dijelasin dari awal. Jadi kita justru kayak apa, semua kartu tuh dibuka loh di atas meja dan kita lihat gitu kan. Plan 3 tahun gimana, plan 5 tahun gimana, retirement gimana gitu kan. Terus core values-nya apa gitu. Semua kisah trauma hidup dan asmara seperti apa. Jadi kita tuh tahu. Oh dulu aku pernah sakit hati diselingkuhin terus jadi trauma seperti ini. Oh oke, ngerti. Gitu. Trauma keluarga seperti apa. Nah jadi kayak setelah kita tahu semuanya benar-benar tadi ya. Ini adalah saya yang sebenar-benarnya. Lu mau terima apa enggak? Gitu. Kalau mau terima ya udah, gak akan ada kejutan. Oh ternyata dia seperti ini gitu. Kalau nggak mau terima ya udah nggak apa-apa. Gitu. Kan kadang ada ungkapan di PDKT semua yang baik-baik aja gitu kan yang ketahuan. Begitu udah pacaran, oh ternyata ini semua orangnya seperti ini gitu. Nah jadi kita balik, kita buka semua, masih mau jadian ya udah. Dan akhirnya kita oh ya kita lihat secara plan 3 tahun, 5 tahun bisa bareng nih, retirement juga bisa bareng gitu kan. Kita pengen tinggal di mungkin kota kecil, entah di Salatiga, entah di mana gitu ya. Mungkin beli tanah terus bangun kayak kebun sendiri, ya disitulah. Oh ini bisa, dari sisi saya tuh saya bisa membayangkan itu, oke, boleh. Dan akhirnya ya udah, selesai itu kita benar-benar dari pagi sampai sore tuh. Itu ingat banget waktu itu pas hari Nyepi kalau nggak salah, Nyepi tahun lalu. Jadi libur kan, libur kita nggak kerja, ya udah kita babat tuh. Raker. Ya raker, rapat kerja tapi temanya relationship. Nah jadi dari pagi sampai sore, terus akhirnya sore, udah kita putuskan ya udah kita jadian. Mantap. Iya jadi kalau dilihat kan kayaknya kalian berdua logis banget ya. Seberapa besar perasaan bermain dalam relationship? Apakah maksudnya nggak mungkin juga kan kalau oke, checklist tapi maksudnya nggak ada ketertarikan atau chemistry sama sekali kan kayaknya nggak mungkin. Kalau bisa nggak kira-kira di put into numbers kayak berapa persen? Justru dibalik ini. Kan di awal kan deket-deket kita sama-sama suka gitu kan. Nah tapi justru kayaknya emosinya yang gede. Nah tapi strategic summit itu justru kayak logis nggak kalau kita bareng. Jadi justru ini kita mau menambah logik. Oh bisa nih kita bareng. Kenapa? Plan 3 tahun sama, 5 tahun sama. Retirement pun kita agree. Kita bakal kayak gini. Core values kita tetapin, oke, relationship seperti apa nih? Dan kayak purpose relationship ini apa? Dan kalau di aku tulis kayak serius dengan kemungkinan untuk menikah. Gitu. Jadi I'm thinking of that juga gitu kan. Kalau serius tapi nggak mau nikah, tergantung nanti. Serius mau nikah apa enggak? Gitu. Jadi kalau dua-duanya sama, align, ya udah kita bareng. Ya mungkin pada perkembangannya akan ada perubahan. Mungkin akan ada tiba-tiba ganti haluan. Oh tadinya mau A, sekarang jadi mau B. Ya nggak apa-apa, itu urusan nanti. Tapi minimal di awal kan kita agree dulu. Gitu. Udah cocok belum? Nah jadi justru ini menambah porsi logik ke emosional yang cukup gede. Diawali dengan perasaan, dilengkapi dengan logika, pemikiran ya, dengan logika. Oke. Nah ini penasaran juga nih, kalian kan kayaknya dari background yang cukup berbeda. Nah mungkin boleh ceritain deh perbedaan-perbedaan background kalian apa, terus mungkin gimana mencari kesamaan. Ya mungkin kalau misalkan kami berdua kan oke sama-sama
Cindo gitu ya. Terus oke, sama-sama Kristen. Tapi itu aja di awal perkara beda gereja aja itu jadi masalah. Iya, masalah orang tuanya saya maunya pemberkatan di gerejanya Sam, orang tuaku maunya pemberkatan di gerejaku. Nah itu aja sempet jadi apa ya? Mungkin nggak sampai jadi nggak sampai disuruh putus sih enggak gitu. Cuman itu aja lumayan ribet gitu. Nah kan kalau kalian kan mungkin lebih banyak lagi nih sebenarnya perbedaan-perbedaan itu. Mungkin boleh di-share sedikit perbedaan-perbedaan kalian. Apa yang berat di awal dalam mengconvince mungkin keluarga ya. Biasanya kan kalau perbedaan-perbedaan itu lebih ke keluarga yang harus diconvince tuh gimana? Kalau dari aku dulu kali ya. Justru aku udah menyelesaikan PR ini sebelum aku ketemu sama Jo. Karena dulu aku punya, jadi beberapa mantan aku juga lokal lah, bukan Chinese, bukan Cindo. Dan itu kan selalu mendapat pertentangan kan. Sehingga aku udah menjelaskan juga ke orang tuaku dan aku memberikan pilihan ke orang tuaku. Pilihannya cuma 2. Yang pertama, aku tanya ke papa ya. Papa maunya Cindo tapi non Kristen, gue gak akan kasih Kristen soalnya. Karena kan dia mintanya seagama, Chinese juga dia minta gitu. Gue gak mau, gue gak mau kasih dua-duanya. Lu pilih satu. Jadi lu mau Chinese atau mau Kristen. Kalau Kristen gue akan kasih lu lokal aja gitu. Kalau lu mau Cindo gue kasih lu bukan Kristen pokoknya gitu. Dan itu udah selesai juga sama orang tua. Dia memilihnya agama. Jadi dia gak komplain lagi soal Jo gitu. Gue diselesaikan sebelum ketemu Jo gue udah selesaikan. Gitu. Kalau perbedaan pada saat setelah menikah atau pada saat during mungkin lebih ke Jo ya yang merasakan. Kalau ayam angkak gimana? Enak nggak ayam merah? Aneh banget guys. Gimana pas Chinese New Year Kyonghi enak gak? Jadi Koko Joni. Karena orang tua gue kan juga jauh ya, nggak di sini juga. Jadi mungkin ini adalah meskipun di Kelapa Gading atau Gading Serpong gue selalu dipanggil Koh gitu. Itu semuanya ya, bukan muka doang Jawa, ya. Gitu. Kulit sawo mateng mata belum muka Jawa gitu. Tetap dipanggil Koh, tapi ya ketika sama Ida terus kemudian ada tradisi Imlek gitu. Oh jadi merasakan ini ya. Jadi kayak cari cari angpau lah gitu, kasih ke ini, ke saudara ponakan gitu. Terus juga ada kebetulan kakak ipar itu baru melahirkan, terus ada katanya harus makan ayam angkak, ayam arak ya, ayam sama arak gitu kan, biar kondisi badannya pulih. Terus suruh cobain kan, oh ya udah oke cobain. Terus pas nyobain kayak aneh banget ini ayam. Gimana? Terus ditanya kan gimana enak? Oh enak nih enak. Aneh banget ini ayam gitu. Oke mami masakin tiap hari ya gitu. Gitu terus kayak gak bisa. Terus untung waktu itu kan udah makan malam. Terus makan malamnya lagi kan. Jadi kayak wah Mi gak bisa Mi udah kenyang nih. Udah dikit aja gitu kan. Cuma kayak Beb aku tidak bisa makan makanan ini. Lagian orang gue gak makan. Nyokap gue kan masakinnya buat kakak ipar gue kan yang baru melahirkan. Dia bilang ditanya mau cobain gak. Dia mau aja. Ya mau dong. Kan dia gak ngerti. Dia masih fase caper. Enggak, dia gak ngerti konsep ayam angka itu dia gak tahu. Dia iya aja ayam. Pokoknya ayam ya bisa dimakan kan. Kayaknya dia gitu mikirnya gitu. Ya ternyata rasanya aneh. Ya. Tapi soal convincing keluarganya Ida bahwa lu kan karirnya apalagi mungkin 5 tahun terakhir sangat tidak tradisional gitu kan. Orang akan bawa mungkin ya saya kerja di sini Om, saya karyawan Big Four, saya mobilnya apa, saya rumahnya di mana gitu. Sementara seorang Joni dari konten-konten lu gue tahu rumah nggak punya, maksudnya sewa gitu ya. Iya berat. Berat banget. Nggak ada gitu karena prosesnya gimana boleh cerita? Oh berat banget sih itu. Berat banget di orang tua gue sih. Karena sebagai kayak Cindo yang tradisional banget bokap gue tuh. Dia tanya gini sama gue. Lu yakin gak nih Joni tuh gak punya rumah loh. Bocuan. Dia gak punya mobil gak kelihatan gitu loh. Gak sama sekali gak ada yang kelihatan sama sekali. Sehingga orang tua gue tuh mempertanyakan sekali. Ini lu yakin gak? Lu jangan sampai nanti lu yang ngehidupin dia loh. Kayak gitu-gitu loh. Jadi kan concern orang tua kan standar kayak begitu ya. Takut ketemu mau kondo ya. Takut terus ketemu mau kondo. Dari sisi gue juga kan gak, ya baju polos gitu ya. Gak ada mobil, gak ada barang-barang branded yang gimana. Yang ada logonya gede-gede LV atau Gucci gitu kan. Jadi kayak gak meyakinkan juga. Tapi mungkin lihat Joni 1-2 tahun lagi jangan-jangan berubah gitu ya. Fashionnya. Terus. Ya udah habis itu gue beride lah gini loh. Gue ngerti sih bokap gue tuh tipikal orang yang sangat-sangat ingin melihat material.
Jadi that understanding gue bawa ke Jo bahwa udahlah kamu tunjukin aja lah uang kamu lah. Biar dia oke gitu loh. Kalau nggak beres-beres soalnya tuh semakin dekat ke pernikahan semakin sering gue ditanyain. Kayak yakin nggak? Bener nggak ini? Beneran bisa kerja nggak? Gitu-gitu lah pertanyaannya. Jadi saking gue udah capek udahlah mendingan lu buka aja semuanya. Lu semua screenshotin. Terus lu bikin PPT aja. Jadi dia presentasi lagi. Luar biasa ya. Kayak mau bikin visa ya negara Ida gitu ya. Betul, karena even ini loh, dulu tuh ada percakapan sama maminya Ida juga gitu kan. Kamu gak mau beli rumah gitu kan. Ya mengerti juga bahwa rumah itu konsep stability ya. Ada sesuatu ya minimal kalau duit atau habis kenapa-napa ada tempat tinggal lah gitu. Dan gue kan kayak beli rumah ngapain gitu ya. Tapi ya jawabnya ya nanti Demi pikir-pikir dulu gitu kan. Karena gue tim sewa sebenarnya. Ada sih rumah. Ya salah beli juga waktu itu beli apartemen cuma ya udahlah panjang ceritanya apartemennya disewain terus sekarang sewa rumah tinggal sendiri. Nah terus dan karena sewa rumah ini lebih ke ini ya prinsipnya flexibility ya. Mau pindah-pindah kemana gampang. Ibarat Ida pun tadinya dia kantornya itu di daerah Kalideres gitu ya. Daerah Cengkareng situ. Nah kemudian Ida pindah kantor ke sekarang di daerah Cipete. Dan karena tadinya sewa kantor yang jadi rumah terus bisa pindah juga. Daripada dia punya rumah di Kalideres bolak-balik Cipete kan tiap hari PR juga gitu. Jadi ada flexibility. Yang ini gue coba komunikasikan ke maminya Ida tapi gak dapet gitu. Malah suruh makan ayam tadi ya. Gak bisa. Gak bisa tuh susah banget ya kalau orang lama tuh kayaknya konsep rumah itu harus punya gitu loh. Betul. Nah akhirnya ya udah saya saranin Ida juga ya udah akhirnya bikin presentasi lagi. Intinya presentasi ini menunjukkan banyak sih. Yang pertama jadi ada 4-5 bagian. Bagian pertama menjelaskan keluarga. Itu. Kenapa latar belakang keluarga ini penting? Karena ya pengen nunjukin ya keluarga saya itu sederhana aja. Gitu. Gak ada yang ya kayak orang tua pensiunan pegawai negeri. Bokap lulusan SMA, nyokap lulusan SMP. Gak ada bisnis, gak ada apa gitu kan. Jadi benar-benar biasa, lahir dari keluarga biasa. Ya sekarang I make it to this point right now ya kerja keras sendiri juga. Nah jadi pengen menjelaskan itu. Dan juga ingin menjelaskan konsep bahwa ya sebenarnya saya juga masih support ke orang tua gitu. Dan mungkin ada kakak-kakak juga gitu kan. Nah terus yang kedua menjelaskan tentang point of view. Kenapa? Menjelaskan tentang isi rekening lah. Jadi screenshot tuh semua saldo. Screenshot saldo bank, gitu. Investasi reksadana, saham, gitu, obligasi, emas dibawa, gitu kan. Emas batang, iya benar Bu. Mas, ini kemarin baru beli emas ada sih masih di safe deposit box gitu kan. Yang benar-benar ditunjukkan gitu kan. Gitu. Dan kalau rekening ini dari dulu udah saya tunjukkan ke Ida karena ya open aja lah. Nah, tapi lu gak pride lu sebagai laki-laki gimana John? Lu gak merasa kayak, gue ayam dikulitin nih. Enggak ada masalah sih. Maksudnya di satu sisi mengerti juga kenapa mereka berpikiran seperti itu. Gitu. Jadi I don't take it personally. Karena kan orang tua pasti pengen yang terbaik buat anak. Ini yang pengen tahu, sebenarnya pengen tahu. Di tangan Joni, nih anak aman apa enggak nih Ida nih. Yeah. As simple as that kan. Yeah. Nah cuma bahasanya memang harus di bahasa yang mereka ingin dengar. Yeah. Dalam artian iya rekening lu berapa? Ya udah nih kasih screenshot rekening gitu kan. Semua di screenshot dikumpulin jadi total segini. Nah terus bagian berikutnya ada uangnya. Tapi kenapa nggak mau beli rumah? Jadi menjelaskan juga sudut pandang. Gitu kan. Karena begini ya rumah itu begini. Saya pengen flexibility apa segala macam. Tapi bukan berarti nggak bisa beli. Kalau mau beli bisa ada uangnya. Tapi mungkin ya nantilah dicari tunggu jodohnya. Terus oke, ada uangnya. Kenapa nggak beli mobil gitu? Karena nggak ada mobil kan. Jadi selama ini mobil Ida terus ya saya yang pakai. Malah belajar nyetir ya gara-gara mobil Ida. Gitu. Jadi kan, nah ini juga menjelaskan. Karena kerja di rumah. Kerja di rumah bahkan bisa nggak keluar-keluar rumah selama seminggu bisa. Iya. Gitu. Sekarang gara-gara ada anjing tuh jadi tiap pagi sore tuh jalan keliling kompleks. Sebelumnya gue tuh bisa nggak keluar, nggak membuka pintu depan tuh seminggu tuh bisa. Gitu. Jadi benar-benar kerja di kayak kamar tidur, kamar kerja, turun, makan, ya udah situ aja tuh.
beroperasi gitu kan. Nah jadi dari sudut pandang, jarang keluar gitu kan. Paling ongkos transport 2 juta itu udah maksimal banget sebulan. Dibanding beli mobil, dijabarin lah beli mobil, cicilan segini, ganti oli segini, lalala. Jadi lebih make sense gak beli mobil. Itu. Terus kedepannya gimana? Ada juga plannya. Jadi menjelaskan itu ke orang tua Ida sehingga orang tuanya juga manggut-manggut. Meskipun ya satu sisi ada apa ya. Saya juga merasakan mereka juga gak enak sampai saya harus kayak gini. Tapi ya udahlah, gak apa-apa. Lolos habis itu. Ya, habis itu santai, habis itu udah. Dapat visa. Udah bisa, udah gak ada tanya lagi. Gak ditanya udah lagi. Jack ya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Bang Joni kita ya. Ada effortnya luar biasa lagi-lagi sekali. ngomong di bahasa ya yang mereka ngerti dan juga ya udah dipresentasiin aja something yang aku suka lakukan juga, sering lakukan gitu. Satu lagi yang mau gue bahas tuh perbedaan usia. Joni kan ya mungkin traditional sense lo menikah quite late gitu kan. Ada isu gak nih? Age gap mungkin lebih ke Ida kali ya, yang ditanyain kenapa sama om-om dari omnya. Age gap kalian Azam. berapa dulu deh? Mungkin kan banyak yang gak tahu juga ya age gap kalian berapa. Iya. Kita beda 10 tahun. Saya 40. Saya 30. Kalau aku sih gak kepikiran ya, karena aku gak, waktu aku ngeliat si John ini aku gak ngerasa dia 40 gitu loh. Ya, aku Kelihatan juga muda ngerasa kan nggak 40. guys, ya kan. Kelihatan muda. Jadi aku Ngerasa gak, 25. tidak menyangka kalau dia setua itu sebenarnya. Tua ya. Terus udah jadi loh ke gap ya. Ternyata 40 tahun gitu. Enggak lah, cuma concern pertama tuh datang dari nyokap. Nyokap nanya, ini si John umurnya udah tua banget loh, udah. Ini udah punya anak kali di luar ya. Atau udah punya istri kali, udah duda gitu loh. Jadi kayak sampai gue tuh fotoin, gue minta KTP dia, gue screenshot, gue fotoin, gue kirim ke nyokap gue, belum kawin gitu kan. Tapi concernnya dari orang tua doang, cuma kalau gue dari pribadi sih gue gak ada. Karena pada saat gue di umur segini tuh, di umur 30 tuh gue nyarinya tuh gampang dan simple kriterianya. Karena kan gue punya usaha yang sangat-sangat cukup sensitif ya di masyarakat gitu. Sehingga kriteria gue tuh cuma yang penting bisa menerima pekerjaan gue dan usaha gue. Dan mengizinkan gue bekerja. Bukan mengizinkan sih, kayak gue bakal kerja, lu gak akan punya andil apa-apaan dan lu gak bisa mengubah gue. Intinya gitu. Nah kalau orangnya aja bilang saya begitu nikah, gak boleh kerja, gue gak bisa gue. Jadi kriteria kan udah jelas tuh, dan ketika ketemu Jo kayaknya seems oke ya, bisa masuk, perspektifnya baik yang masuk. Jadi gas deh. Dan gitu. itu juga hasil strategi Kesamit ya, maksudnya kita tahu core values kita sama-sama values freedom. Freedom itu penting. Iya. Nah jadi ya udah dalam hubungan kita nggak ngatur dan kita nggak mau diatur. Gitu. Tapi bukan berarti jadi seenaknya. It comes with responsibility juga. Gitu. Jadi semua yang kita lakukan dari ya kesadaran sendiri gitu. Bukan kayak Dita lo harusnya gini, lo gak boleh gini. Enggak. Gitu. Tapi itu pun bisa disampaikan lah. Gitulah. Nah kalau dari saya sih ya benar gak merasa tua ya. Enggak, karena gini mungkin biasa timnya muda-muda gitu. Jadi kayak bekerja dengan orang-orang yang muda, semangatnya muda. Jadi gak berasa tua dan mungkin juga santai ya gitu. Gak kayak pakai kemeja, pakai batik kemana-mana gitu kan. Nah, terus sempet ya ketawa aja sih kayak mendengar disangka duda apa segala macam. Tapi mungkin ini ya kalau dari kisah hidup saya sebenarnya I have aspiration in career. Jadi pengen mendapatkan banyak achievement dalam hal karir lah. Nah cuma kemarin-kemarin itu ya dalam relationship kebetulan tidak mendapat pasangan yang mendukung lah. Dalam artian ada yang misalnya pasangannya tuh hobinya masuk rumah sakit. Hobi guys, masuk rumah sakit gitu ya. Jadi kayak tiap minggu tuh bisa ke IGD, kena GERD gitu ya. Dan waktu itu kan saya yang lagi kerja di kantor sore-sore tiba-tiba wah masuk IGD, ya udah izin dulu. Cuma kan kalau tiap minggu izin ke rumah sakit kan gak enak juga ya jadinya. Tuh, dan ya akhirnya ya anaknya juga gak bisa merawat diri lah. Dalam artian ya ada GERD. Tapi kayak masih alkohol, kopi, apa segala macam, makan pedas gitu. Jadi kayak wah yaudah. Terus ada juga sempat punya pasangan yang clingy. Pengen nempel kemana-mana sehingga mau kerja juga repot juga gitu. Nah jadi di waktu itu mikirnya wah gak bisa nih karena buat saya waktu itu karir itu penting banget. Dan kayaknya relationship tidak mendukung karir. Jadi saya sudah siap
5 tahun lalu tuh saya udah siap dengan ya udah berarti akan hidup menua sendiri. Ya udahlah mungkin nanti tinggal sendiri. Kalau misalnya udah tua gimana? Ya udah cari suster aja buat ngurusin pas udah tua manula gitu kan. Mau punya anak ya udah adopsi aja gitu. Benar-benar very practical lah. Nah sampai kemudian ya pandemi datang, mulai mempertanyakan hidup ini itu. Terus kemudian baru memikirkan ulang lah tentang hidup, terutama di bagian relationship. Dan jadinya menyadari bahwa oh sebenarnya pengen juga ya punya pasangan, punya partner lah yang bisa hidup bersama-sama, terus kayak sharing experience together itu sepertinya menyenangkan. Nah ketika di-assess, oh ternyata kemarin bukan relationship tidak mendukung karir, cuma kriteria saya dalam memilih pasangan itu yang gak tepat gitu. Ibarat gini, carilah, ya saya juga harus mencari pasangan yang bisa mengerti kalau saya punya aspirasi di karir. Itu yang tidak mengatur, nggak harus gini gitu apa segala macam, tapi juga membebaskan dan memberikan support. Nah ini juga saya temukan di Ida, kenapa? Karena kita berdua sama-sama entrepreneur. Jadi kita mengerti ketika masing-masing sibuk gitu ya, kita akan bilang, wah aku lagi ada project ini, jadi akan sibuk dulu ya. Jadi sama-sama ya udah kita kasih space gitu. Biar sibuk dulu, begitu udah kelar ya udah bareng lagi. Gitu. Atau sekarang pun kita ada ya udah kita kerja kalau misalnya ada apa-apa sampai jam 10, habis itu jam 10 kita udah quality time. Itu sambil nunggu tidur lah. Kalau misalnya ada apa yang perlu dikerjain lagi, mending bangun lebih pagi dan kerjain di pagi-pagi banget. Jam 6, bangun jam 5, jam 6 kerja kalau perlu gitu. Tapi ada quality time tidur bareng. Nah itu yang akhirnya oh ternyata teman-teman dalam relationship kriterianya aja yang perlu kita pertajam. Sehingga kita bisa mendapatkan pasangan yang lebih cocok dan mendukung apa yang kita mau. Gitu. Jadi mungkin ya kan kemarin-kemarin sempat frustasi juga sampai mikir ya udahlah gue bakal single aja seumur hidup gitu kan. Oh ternyata bisa juga punya pasangan yang bisa mengerti dan mendukung sih. Gue nambahin dikit sih ya. Kalau kriteria emang pasti kan kita pasti selalu berpikirnya kriteria dulu. Tapi kadang kita lupa sama diri kita sendiri perlu kerjaan juga. Perlu nyelesain banyak-banyak PR-PR yang ada di kita kayak trauma. Terus nyelesain yang mungkin gak cuma trauma tapi generational trauma juga gitu loh. Nah sehingga pada saat gue single gue juga berpikir sama gue gak akan nikah. Karena gue mikirnya oh gue tua nih gue punya rumah tinggal di rumah sendiri sama anjing-anjing gue doang. Udah gitu doang. Ternyata ketemu kan dan ketika gue ketemu dia gue udah banyak banget PR yang udah gue selesaiin. Termasuk trauma dari orang tua, trauma masa lalu gue dengan pasangan, trauma masa lalu gue dengan pengkhianatan dan segala macam. Jadi gue udah beresin dulu tuntas baru ketemu. Jadi waktu ketemu juga langsung klop gitu loh. Jadi PR-nya gak sebanyak itu lagi. Gitu. Ya betul, kebetulan Ida sudah menyelesaikan PR-nya di usia 29 ya waktu itu. Iya. Ya saya selesainya di 39. Gitu. Jadi ya udah. Ya, jadi memang kadang-kadang kalau ngomongin jodoh gak mesti ketemu orang yang tepat. Tapi kalau timingnya gak tepat gitu ya. Mungkin kalau ketemu lu lebih awal gitu yang mungkin pas idenya maybe 25, lu 35 juga mungkin belum gak akan jadi jodoh gitu ya. Dulu saya sempat follow Ida kok di sosial media. Terus itu unfollow. Terus lu unfollow ya. Karena gak cocok aja waktu itu. Katanya gue triggering gila. Triggering ya. Sampai sekarang masih triggering sih. Sensor lagi. Mengatur keuangan dalam rumah tangga. Sebagai entrepreneur yang mungkin terbiasa ngatur keuangan masing-masing sendiri di usaha, gimana setelah menikah domestic finance-nya diatur. Siapa yang pegang uang, kantong-kantongnya kayak gimana, investasi siapa yang ngatur dan lain sebagainya. Itu tadi Ida dan Joni. Untuk kelanjutan dari rekaman podcastnya, stay tune terus di podcast Sambal dan Claudia minggu depan. Jadi kalau di keluarga gue tuh, kalau lu gak ada uang, lu diem. Lu gak punya pendapat.